Ini burung harga 7 juta. Kalau dites berapa? 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black Sweet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini masih sehat walafiat, masih bisa berbagi tentang konten bisnis, di mana hari ini kita akan berbagi bisnis di bidang perhewanan lagi. Nah, untuk lebih singkat waktunya kita kenalan dulu sama sebelah saya Nuka Septea. Mangga Kang. Kenalan dulu. Tepangkeun sareng Tris, kalau dibilang di akun Facebook Chris John. Chris John. Ya, panggilan John. Sanes Chris John ya. Sanes, petinju eta mah. Petinju eta mah. Mohon. Bisnis naon Kang? Enak teh Kang di hewan teh? Yang sekarang saya geluti di bidang hewan burung kenari. Burung kenari. Burung kenari tah. Nah, kenapa suka dan tertarik ke burung kenari teh kunaon Kang? Kenapa Kang? Karena memang dari awal saya kan hobi kontes di kenari. Terus kedua ya memang dari postur juga ya. Ya, postur dari burung kenari. Suara juga kan memang ada lebih lah ya. Ya. Dari burung-burung lain. Terus perawatan. Perawatan kenapa Kang? Perawatan itu dia lebih mudah. Lebih Terus, mudah. Mulai dari pakan lebih murah. Lebih murah. Penjualan lebih mahal. Oh, ya itu dia. Pengeluaran lebih kecil, penjualan lebih besar. Tingkat persaingannya gimana Kang untuk burung kenari? Kalau dari burung kenari sih sebetulnya persaingan kualitas ya Om. Oh, di kualitas ya. Satu kualitas. Terus yang paling utama kita harus tahu dulu jalur kita itu mau jalur basicnya untuk segi bahan kontes lapang, kontes. apakah itu kita segi dari kontes itu kan ada yang memang dari postur, ya, suara kan, itu kan. Terus postur kedua, dan suara ya. Ya, terus ada yang memang untuk ternak, breeding. Nah, ya. jadi kita ada dua jalur. Nah, kita siapin kedua-duanya. Jadi yang memang segi hobinya nih, misalkan saya ada satu konsumen, dia peternak, ya kita suplai pejantannya, betinanya. Ya. Gitu. Nah, kalau untuk marketingnya Kang, pemasarannya offline, online-nya? Kalau untuk pemasaran sih, alhamdulillah mulai dari online, online di Facebook ya. Di Facebook? Apa Kang namanya? Bisa disebutin Kang Facebooknya? Ya, Facebooknya di Tris John. Tris John. Nama ya. saya sendiri. Panggilannya ya biasa dibilang John, kalau TRIS John. Nah, membahas masalah harga Kang. Ya. Di Akang mulai dari harga berapa sampai harga tertinggi berapa? Dan sebelumnya bisa disebutkan Kang apa tipe atau serinya? Nah, untuk tipe atau seri paling biasa untuk pejantan ya. Ya. Pejantan loper atau misalkan AF, saya bilang loper. Ya paling minimal paling murah sekitar 500.000. 500.000 paling murah. 500.000. Untuk segi warna ya terang lah. Warna terang ya. Warna terang lah. Itu ya relatif apakah kuning, oranye atau apa. Yang jelas terang. Terang. Ya. Untuk yang harga yang tingginya paling tinggi berapa Kang? Yang tinggi yang sempat saya jual breeding atau untuk bahan untuk apa? Untuk yang udah apa ibaratnya gacor. Gacor YS sempat tembus beberapa bulan yang lalu 9 juta. 9 juta Jantan. Jantan. Ya. Itu hasil breeding atau ngoles-ngoles juga Kang? Ngoles. Karena ya ini burung ada potensi, ya kenapa enggak? Suka dukanya bisnis di apa namanya di hewan kan nggak mudah Kang. Ya. Nah, suka dukanya gimana Kang? Sukanya untungnya gede. Untungnya gede. Dukanya
Ya paling kita dari hama. Dari Ya hama. hama kalau enggak sama tikus ya kalau misalkan kitanya jorok semut Om. Semut. Ya semut. Itu semut gimana Kang? Jadi Digigit atau gimana? gini, kalau kita lihat tempat juga, Mm-mm. kita kan harus lebih selektif lah. Kalau misalkan taruh burung atau gantung, Mm-mm. kan ada orang tuh nempel di dinding atau gantung ya. Pasti kan disangkar tuh kan ada telur atau pakan-pakan yang memang mengundang semut. ya. Itu bisa mengakibatkan Bagi ya manis-manis. matilah Om. Pernah iya Kang terjadi habis sama tikus? Alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu sama tikus 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor seri apa Kang? Seri F. Seri F. Oh, F1 lumayan. YS, F1 SF, F1 LQ. Kerugian total berapa Kang? Ya kurang lebih kalau kita jual ya. Kalau kita jual sekitar 7 juta lebih lah. 7 jutaan. Ya. Tapi nggak putus semangat Kang ya. Resiko Om. Resiko ya. Resiko Bisnis gitu, ada suka dukanya. ya. Jadi kalau misalkan kita dapat untung, ya kita harus siap rugi juga. Iya betul. Udah lama Om bisnis di Kenari? Kalau Kenari ya lumayan lama, dari 2007 lah. 2007. Seneng. Nah, mulai bisnis dari 2010. Oh, mulai membisniskan 2010. Iseng-iseng. Jadi kita beli ada untung. Dulu kan zaman Kenari saya nggak tahu Merlot, nggak tahu Vector. Dulu itu saya beli 1 juta kalau nggak salah. Sampai laku 1,5. Ini nggak salah, 500.000. Kan bingung saya. Padahal miara gitu-gitu aja, nggak capek. Iya, lebih enteng Lebih ya. enteng gitu kan. Dibandingkan sama kicau ya. Burung kicau kan kayak murai harus jangkrik lah, harus kroto lah. Iya. Gitu kan. Terus kalau masalah omset nih Kang? Omset Nih. Aduh. Tanda sensitif nih omset nih. Kalau boleh berbagi nih supaya para pembisnis yang baru mulai semangat nih Kang. Iya. Per bulan kotornya berapa Kang? Kalau segi omset kita kan apalagi seri kayak misalkan F1 ya. Sekarang kan lagi kenceng-kencengnya F1 sama F2. Ya minimal saya jual anakan tuh 1.250.000. 1.250.000. Ya. Ya kalau misalkan kita ambil pukul rata 1 ekor 250.000 aja. Sebulan atau sehari saya bisa jual 2 atau 3 ekor. Ya itu tinggal dikali aja. Oh, tinggal dikali aja sehari Ya. 2 atau 3 ekor kalikan 30. Begitu Kang. Ya. Berapa tuh tinggal itu aja dah. Pokoknya fantastis dah ininya keuntungannya. Para pemula yang mau memulai nih. Ada tips and trick nggak Kang untuk bisnis ini supaya misalkan tidak terlalu stres nanti kalau misalkan tiba-tiba ada kerugian yang besar. Ya pada intinya sih kalau misalkan mau bisnis satu kita harus jeli, cari peluang. Ya apapun itu jenisnya, mau dari burung, mau dari ikan, ya kan? Ya itu tergantung kita, kembali lagi ke diri kita pribadi. Kita senangnya apa? Ada kan yang memang seneng kayak landak kayak gitu kan. Ya kalau saya senangnya di burung, satu kayak kenari sama LB gitu kan. Ya gitu. Jadi kita satu harus jeli dulu. Kita hobinya kemana larinya. Nah setelah kita dapet basic kita apa, nah kita tinggal ngolah. Dari segi mana kini posisi keuntungan gitu. Ya makanya ya buat para teman-teman semua, kembangin dulu lah relasi. Nah, relasi benar. Relasi. Jadi kalau kita udah punya relasi, dalam artian kita punya komunitas, ya kita bukan SKSD, jangan
takut atau malu untuk bertanya. Nah, baik yang senior atau buat ke pemula Ya juga karena kan ya? di burung itu nggak ada istilahnya senior, nggak Nah, adanya nggak ada. junior. Iya. Gitu. Jadi tetap kita orang nggak punya, kita punya burung bagus bisa ditawar mahal sama bos. Iya, betul. Bos punya duit puluhan sampai ratusan juta, belum tentu dia bisa bikin burung sampai sebagus itu atau semewah itu gitu kan. Iya. Gitu. Jadi pinter-pinter kita Ya, untuk mengolah ya. Untuk mengolah. Gitu. Baiknya fokus di satu jenis burung dulu atau langsung beberapa macam burung, gimana Kang? Kalau menurut saya sih coba satu burung dulu. Kalau misalkan senang di LB ya kita di LB dulu, senang di kenari kita kenari dulu. Ya. Nah dari situ kita ada peningkatan, kita coba breeding juga ternak, terus pakan apa yang cocok. Di situ kan berpotensi. Kita kan bikin beli pakan kiloan, terus kita racik, kita sangrai atau kita jemur dengan bahan baku atau rempah-rempah apa, itu yang bisa bikin burung istilahnya lebih on lah untuk ternak, terus dari hasil anakannya bagus, itu berpotensi juga kita buat jual. Misalkan kita beli pakan kenari seed 15.000 per kilo, tapi kan dengan kita hasilnya bagus buat ternak, terus buat gacoran kita juga enak juga buat burungnya kan lebih stamina nya bagus, kita bisa jual harga 50-70 ribu per kilo. Berapa keuntungannya? Kalau itu baru satu jenis dari satu jenis burung dari kenari itu kan itu. Nah Kang, untuk sekarang Kang yang akan rasain, Kang kan udah bertahun-tahun ya bisnis di burung. Sebelum pandemi sama setelah pandemi gimana nih hasilnya? Sekarang penjualan kenari makin meningkat, biasa aja atau menurun? Malahan makin meningkat Om. Meningkat. Nah, karena para penghobi bermunculan ya. Jadi gini, para big boss kan pusing nih. Mau hiburan ditutup. Mau jalan-jalan ditutup. Ya. Ya dia punya materi ya apa? Ya mungkin ya dihibur ya sama burung. Iya, Makanya kan kita tuh yang orang bawah sebetulnya berpotensi besar. Gitu. Kita penyedia, tinggal kita cari yang istilahnya cari momen yang pas lah. Momen yang pas. Kalau misalkan jenis-jenis kenari nih Kang, itu banyak kan, ada beberapa. Yang lebih dominan orang cari itu jenis-jenis apa aja Kang? Kalau yang orang cari, yang sekarang lagi booming F1YS. F1YS. Anakan sama betina siapan. Anakan sama betina siapan. Ya. Berarti kalau betina buat breeding ya? Ya, kalau jantan buat bahan masteran, buat nanti basicnya ke bahan lapang. Oh gitu. Termasuk yang anakan tadi? Ya, asal jantan. Satu kan misalkan nih ada F1YS jantan yang udah kepantau bunyi. Nah, itu langsung di master. Misalkan di master sama black throat. Gitu kan. Gitu. Tapi permintaannya burung yang warna cerah. Kayak bon kuning, bon oranye gitu kan. Nih F1YS Kang. Sekarang misalkan harga berapa Kang per ekornya? Per ekor ya saya anakan ada yang 1,5, 1,5, ada yang paling minim saya jual 1.250.000. 1.250.000. Iya. Kalau yang gacor? Kalau yang gacor terakhir saya jual pejantan 2,5. 2,5. Nah, harga 2,5 itu ibaratnya belum kelapang ya? Belum. Kalau setelah kelapang ternyata menang, harga jadi berapa? Saya punya yang namanya burung itu Hercules. Itu serinya F2. F2. Dari Madura langsung datang ke Bandung. Saya kasih harga 7 juta. Dia nggak mau. Katanya pengen dites. Ya dengan berat hatilah saya tes sama dia gitu kan langsung. Tapi dengan perjanjian harga beda. Oh. Jadi lebih tinggi berarti? Ya, karena memang dulu itu kan 2013 tuh kan ya rezeki lah.
istri mau melahirkan, pas kebetulan memang itu burung jagoan saya nggak pernah kalah. Saya jual harga 7 juta itu di bawah. Di bawah rata-rata harga. Ya maksudnya di bawah tuh burung juara, burung spek juara, spek kontes, tapi nggak digantang. Ini burung harga 7 juta. Kalau dites berapa? 25 juta kata saya. Kalau lipat Kang ya? Ya, sampai ya alhamdulillah dites di lapang Cigereleng masuk kedua. Harga jadi itu masih 25 juta. masih 25 juta. Masih 25 juta. Nah, terus pindah lapang lah. Om, takutnya saya kong kali kong atau apa, monggo. Om aja yang gantang sendiri. Ya lagi rame-ramenya digantang di lapang BNR Leuweung Tiis ke 1-2 kali. Ya sampai akhirnya tembus di harga 17 juta. 17 dengan juta. Berat hati. Kalau misalkan nih ada teman-teman pengen jadi kerjasama bisnis sama Akang, pengen ngambil burung ke Akang, gimana caranya Kang? Ada di Akang ada paket-paket burung kenari nggak? Maksudnya breedingan? Kalau paket-paket breedingan sih sebetulnya saya nggak, jujur ya, kalau orang yang mau booking atau apa, karena kan ya bukannya sombong atau apa, namanya burung sudah naik postingan, sudah di sell, ya kalau misalkan booking kita nggak bisa. Ya kalau misalkan paket-paketan, kalau misalkan orang itu minat atau apa ya boleh bisa datang langsung. Atau misalkan kebanyakan sih saya konsumennya luar kota semua. Luar kota ya, malah lebih banyak luar kota daripada kota Bandung. Ya, kalau seri-seri F ke atas tuh kebanyakan saya luar kota. Ya alhamdulillah, Palembang, Jakarta, Tasik, Tangerang, Kalimantan udah sampai. Kalimantan sampai Kalimantan. Berarti udah bagus beberapa provinsi Kang ya? Ya. Nah mungkin gitu aja Kang waktunya. Atur nuhun Siap, pisan, makasih sama-sama. udah banyak banget ilmunya hari ini Ya. tentang burung kenari. Jadi untuk kalian misalkan yang mau berbisnis burung kenari, mau bertanya-tanya ke Kang John, silakan bisa datang langsung ke sini. Nanti kontaknya ada di deskripsi sama saya dikasih. Kang ya boleh Kang ya? Siap. Nah, ya udah gitu aja. Makasih banyak.